Usia bukan halangan untuk menjalani hidup Anda. Ahli kardiologi berusia 109 tahun ini membagikan rahasia umur panjang dan kondisi kesehatannya yang luar biasa. Ahli kardiologi terkemuka Indonesia, Hendra Purnomo, pensiun di usia 70 tahun. Meskipun begitu, jiwa dan tubuhnya tetap muda. Beliau telah pensiun selama 39 tahun, dan sampai sekarang masih sehat dan bugar. Saat ini, sang akademisi menginjak usia 109 tahun, tapi dia masih merasa bagaikan masih berusia 60 tahun. Dr. Hendra mengatakan bahwa rahasia umur panjangnya ada pada pembuluh darah. Jika pembuluh darah kita bersih dan sehat, kita bisa hidup hingga usia 120 tahun. Dan bahkan lebih lama lagi, dan tetap sehat sepenuhnya. Sang ahli kardiologi menjadi bukti nyata pernyataan ini. Reporter kami berhasil mewawancarai Dr. Hendra, yang kemudian menjelaskan metode memperpanjang umur dengan membersihkan pembuluh darah. Dr. Hendra, Anda sering berujar bahwa pembuluh darah yang bersih adalah dasar bagi kesehatan. Mengapa? Alasannya sederhana saja. Fungsi organ dan sistem tubuh tergantung pada kualitas sirkulasi darah. Sirkulasi darah bertugas untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ dalam, serta mengangkut karbon dioksida dan berbagai produk hasil metabolisme untuk dibuang. Saat masih kecil dan remaja, kita lebih sering bergerak, pembuluh darah kita masih relatif baru, elastis, dan bersih, nutrisi ke berbagai organ tubuh diangkut dengan optimal. Seiring bertambahnya usia, kita lebih jarang bergerak, dan pembuluh darah kita mulai menjadi kotor. Hal ini disebabkan banyak faktor, tak hanya faktor yang jelas-jelas merugikan, seperti merokok, makan makanan tidak sehat, lingkungan yang buruk, gaya hidup kurang gerak, tapi juga faktor alami, pengendapan lemak, proses yang terjadi di semua organisme. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembuluh darah kotor? Bayangkan saja pipa yang penuh dengan karat. Apa yang terjadi kemudian? Tekanan air meningkat dan rasanya jadi aneh dan tidak enak. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah. Saat kolesterol atau zat lain mengendap di pembuluh darah, tekanan darah meningkat. Pembuluh darah yang kotor adalah penyebab utama hipertensi. Kurung tutup, darah mengandung kotoran, sirkulasi darah menjadi kacau. Hasilnya, perubahan terjadi di semua organ dan sistem tubuh manusia, bahkan pada kulit yang juga termasuk sistem tubuh manusia. Tubuh manusia bertambah tua. Jika Anda hidup sehat dan rajin membersihkan pembuluh darah, Anda berkesempatan untuk hidup setidaknya 20 tahun tanpa rasa sakit pada organ tubuh atau nyeri sendi. Dan tubuh akan bekerja dengan sangat baik. Dengan kata lain, membersihkan pembuluh darah dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kondisi kesehatan Anda. Dan semua ini bukan hanya teori belaka. Saya merekomendasikan metode ini kepada pasien saya dan saya juga mempraktikkannya sendiri. Semua yang mendengarkan saran saya bisa hidup lebih sehat dan berumur lebih panjang dibandingkan rekan seusianya. Penyakit apa saja yang dapat diakibatkan oleh pembuluh darah yang kotor? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kotornya pembuluh darah berdampak pada seluruh tubuh. Tetapi yang pertama terdampak adalah organ dan sistem yang terkait langsung dengan sirkulasi darah, sistem kardiovaskular. Kotoran dari pembuluh darah dapat menyebabkan munculnya penyakit-penyakit berikut. Aterosklerosis. Pembuluh darah berhenti berfungsi dengan semestinya. Pembuluh darah kecil benar-benar tersumbat dan terjadi pengendapan kolesterol di pembuluh darah besar. Penyakit jantung iskemik.
Penyakit ini disebabkan kekurangan darah secara rutin pada pembuluh darah koroner yang berkembang karena adanya penyumbatan yang diakibatkan kotoran dari pembuluh darah. Stroke, gangguan pasokan darah di jaringan otak menyebabkan kematian ujung saraf yang mengakibatkan kehilangan fungsi tertentu. Hipertensi, kotoran dari pembuluh darah menyebabkan penyempitan lumen dan peningkatan tekanan darah. Varises muncul di dalam tubuh, bukan hanya pada kaki yang dikhawatirkan para wanita. Wasir merupakan dampak dari dilatasi vena, trombosis vena dan arteri. Endapan kotoran dari pembuluh darah membentuk trombi dan mengakibatkan kematian pembuluh darah. Ini dapat berujung pada kematian sekelompok sel dari suatu organisme. Jika trombus terlepas dan masuk ke aliran darah, penyumbatan pembuluh darah di jantung dapat terjadi, yaitu henti jantung, yang pada 70% kasus diikuti oleh kematian pasien. Situasi ini semakin berkembang dan menyebar. Penyakit kardiovaskular mengakibatkan 4 kali lebih banyak kematian daripada penyebab lainnya. Para dokter sadar akan hal ini. Mereka tahu pembersihan pembuluh darah sangat diperlukan. Tetapi entah mengapa, dunia kesehatan Indonesia mengabaikan aspek ini. Kebanyakan dokter meresepkan obat untuk menurunkan tekanan darah jika terjadi hipertensi. Namun, obat ini tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan, tetapi hanya memiliki efek sementara. Padahal perlu untuk membersihkan pembuluh darah. Omong-omong, metode ini telah dipraktikkan di AS dan Eropa oleh semua orang berusia di atas 35-40 tahun selama lebih dari setengah abad lamanya. Semua pasien di sana tahu tentang perlunya membersihkan pembuluh darah. Saya terus bertanya pada diri saya sendiri mengapa ini tidak dilakukan di negara kita juga. Adakah gejala-gejala yang bisa membuat kita sadar tentang adanya endapan di pembuluh darah? Tentu saja ada. Gejala utamanya adalah migrain, gangguan ingatan, kelelahan kronis, insomnia, masalah dalam berhubungan intim, gangguan penglihatan dan pendengaran, tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan dan angina pectoris, kulit pucat di kaki, nyeri otot dan sendi. Terlepas dari apakah Anda memiliki salah satu gejala ini atau tidak, setelah berusia di atas 30 tahun, perlu untuk membersihkan pembuluh darah setidaknya sekali dalam 5 tahun. Dengan begitu, Anda akan memiliki kesehatan yang kuat. Pembuluh darah memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan kotoran, terutama pada orang tua. Tidak perlu makan burger atau kentang goreng sepanjang hari. Bahkan setelah makan sosis atau telur goreng saja, kolesterol dalam jumlah tertentu akan mengendap dalam sel darah, yang pada waktunya akan menumpuk banyak. Tolong beritahu kami tentang rahasia Anda untuk membersihkan pembuluh darah. Hingga baru-baru ini, proses pembersihan sel darah membutuhkan waktu beberapa bulan. Saya harus mengumpulkan obat-obatan herbal, mencari obat-obatan herbal ini di pasar atau memesannya di internet dan membuat infusi dari obat-obatan herbal ini. Sekarang, saya tidak perlu lagi melakukan ini, karena rekan-rekan saya dari Institut Penyakit Kardiovaskular telah menciptakan obat yang bagus dan murah untuk membersihkan pembuluh darah, kapsul Tensilap. Produk ini bahkan mampu menyehatkan tekanan darah dan mengobati hipertensi dengan membersihkan pembuluh darah. Karena itu, produk ini sangat baik untuk kesehatan kita. Saya tegaskan bahwa obat ini tak mengandung bahan kimia, hanya ekstrak herbal yang terkonsentrasi seperti ekstrak Persea americana, ekstrak Gainura segetum, ekstrak Morinda citrifolia, ekstrak Sonchus arvensis dan ekstrak herbal Centella asiatica dengan khasiat membersihkan sel-sel darah.
Inilah mengapa produk ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sebagian besar pasien meminta saran saya untuk membersihkan pembuluh darah. Akhir-akhir ini, saya hanya merekomendasikan produk ini saja kepada mereka. Produk ini sangat efektif. Di situs web Institut Penyakit Kardiovaskular, statistik resmi dari penelitian klinis produk ini telah disajikan. Kurang lebih 2.000 pasien berpartisipasi dalam penelitian klinis ini. Dan mereka semua menjalani pengobatan menggunakan kapsul Tensilap. Hasil penelitian, normalisasi tekanan darah arteri dalam waktu 1-2 hari sejak pemberian obat 2 kapsul setelah makan. 99% kasus normalisasi irama jantung setelah menyelesaikan perawatan. 97% kasus pembersihan menyeluruh pembuluh darah dari kolesterol setelah perawatan. 99% pasien peningkatan efisiensi pengobatan untuk penyakit kronis. 99% pasien peningkatan kondisi kesehatan umum. 100% pasien tidak adanya reaksi atau efek samping merugikan selama perawatan. 100% pasien. Berapa harga kapsul Tensilap dan di mana kami dapat membelinya? Anda mungkin tahu kalau uang pensiun tidak memungkinkan kita membeli obat-obatan mahal. Saya tak mungkin merekomendasikan obat semacam itu. Kapsul Tensilap sama sekali tidak mahal dan saat ini sedang ada promosi hingga 23.11.2 Gold. Produk ini adalah obat utama yang diproduksi perusahaan ini untuk mengatasi hipertensi arteri. Hasilnya, siapapun dapat membeli kapsul Tensilap dengan diskon 50%.